Di bawah langit yang kelabu yang menyelimuti desa Kalibaru Manis, Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi. Pada pagi yang dingin, tanggal 13 November 2024. Sebuah tragedi mengerikan mengguncang ketenangan desa kecil itu. Pagi itu seperti biasa. CNA atau yang lebih dikenal sebagai Carla oleh keluarga dan teman-temannya adalah seorang gadis kecil berusia 7 tahun yang ceria. Matanya yang besar bersinar selalu penuh dengan rasa ingin tahu. Dan senyumnya mampu menerangi hari-hari keluarganya. Ia adalah siswi kelas 1 di Madrasah Ibtidaiyah setempat. Dikenal sebagai anak yang riang, mudah bergaul, dan sering menjadi motivator bagi teman-temannya. 3 hari sebelum kejadian, Carla menuliskan nama-nama keluarganya, nama bapaknya, nama kakaknya, di dinding rumah dengan tanda hati kecil. Sebuah kenangan manis yang kini menjadi luka mendalam bagi keluarganya. Pagi itu seperti biasanya, Carla berpamitan kepada ibunya yang sedang hamil tua sebelum berangkat ke sekolah dengan sepeda kecilnya yang berwarna merah. Sekolah berakhir pukul 10 WIB dan biasanya Carla sudah sampai di rumah pada pukul 10.15. Namun hari itu, waktu terus berlalu dan Carla tak kunjung tiba. Ibunya yang mulai gelisah menghubungi guru kelasnya. Guru itu mengkonfirmasi bahwa Carla telah meninggalkan sekolah tepat waktu. Kecemasan mulai merayapi hati ibunya, dan bersama beberapa guru, mereka mulai mencari keberadaan Carla. Pencarian berlangsung dengan penuh ketegangan. Jantung ibu Carla berdetak kencang saat mereka menyelusuri jalan setapak yang biasa dilalui oleh Carla sepulang dari sekolah. Di sebuah kebun sekitar 200 meter dari rumah, mereka menemukan sepeda merah Carla tergeletak di tepi sungai kecil. Hati ibunya hampir berhenti ketika matanya menangkap sosok kecil yang terbaring di antara semak-semak ilalang. Carla ditemukan dalam posisi terlentang, dengan luka memar di bagian belakang kepala dan darah mengalir di hidungnya. Ada tanda-tanda kekerasan yang mengerikan di tubuhnya. Dan kancing bajunya lepas, menambah dugaan mengerikan bahwa ia menjadi korban pemerkosaan. Guru kelasnya, Heru, dengan tangan gemetar menggendong tubuh kecil itu ke klinik terdekat. Tetapi nyawa Carla sudah tak tertolong. Berita tentang kematian Carla menyebar dengan cepat, mengguncang desa Kalibaru Manis. Rumah keluarga Carla dipenuhi pelayat, termasuk rombongan dari Kementerian Agama Banyuwangi, yang datang untuk mengirimkan doa. Karangan bunga memenuhi halaman rumah. Namun, tak ada yang bisa meredakan duka keluarga. Ibunya yang tengah hamil 7 bulan, sering mengigau memanggil nama Carla dalam tidurnya. Sementara ayahnya yang kerja di sebuah pabrik triplex di desa Wonosobo, dan hanya pulang 2 minggu sekali, diliputi rasa sakit hati yang mendalam. Ia bersumpah akan mencari keadilan, bahkan meminta polisi untuk diizinkan bertemu pelaku jika identitasnya terungkap. Polresta Banyuwangi, di bawah komando Kapolresta Kombes Pol Rama Samtama Putra, segera membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus ini. Tim ini bekerja sama dengan Polsek Kalibaru dan mendapat dukungan dari Polda Jawa Timur hingga akhir November 2024. Polisi telah memeriksa 27 saksi, mulai dari keluarga, tetangga, hingga warga sekitar yang mungkin memiliki informasi. Barang bukti seperti sepedanya Carla, pakaian, sepatu, liontin, dan bahkan sebuah permen lollipop ditemukan di tempat kejadian perkara atau TKP, yang masih dipagari garis polisi untuk kepentingan penyelidikan. Otopsi dilakukan di RSUD Genteng pada malam tanggal 13 November hingga dini hari tanggal 14 November, melibatkan tim forensik.
dari Fakultas Kedokteran Universitas Jember. Hasil awal menunjukkan tanda-tanda kekerasan seksual. Meskipun laporan resmi masih menunggu konfirmasi laboratorium forensik, Kapolres Rama menegaskan bahwa meskipun hasil otopsi belum diumumkan secara resmi, tanda-tanda kekerasan yang ditemukan di tubuh Carla mengarah pada dugaan pemerkosaan. Kami berkomitmen untuk mengungkap dan menangkap pelaku secepat mungkin, ujarnya memohon doa dan dukungan dari masyarakat. Penyelidikan ini tidak hanya melibatkan pemeriksaan saksi, tetapi juga koordinasi dengan ahli psikologi forensik, hipnoterapi, dan laboratorium forensik untuk menyinkronkan data. Polisi juga mempertimbangkan permintaan keluarga untuk mendatangi tim K9, meskipun hingga kini belum ada tersangka yang ditemukan. Informasi sekecil apapun sangat kami butuhkan, kata si Rama, menyerukan partisipasi masyarakat untuk membantu mengungkap kasus ini. Kematian Carla memicu gelombang kemarahan dan kesedihan di Banyuwangi. Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Rudiono, dengan tegas mengutuk tindak pelaku sebagai biadab dan mendesak hukuman seberat-beratnya. Ini bukan sekedar kejahatan, ini pelanggaran HAM yang tak bisa ditoleransi, katanya, menyerukan peningkatan keamanan di desa, seperti pemasangan CCTV dan patroli warga. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauziah, juga mendesak polisi untuk segera menuntaskan kasus ini, menekankan pentingnya keadilan bagi Carla. Pemkab Banyuwangi bergerak cepat memberikan pendampingan psikologis kepada keluarga Carla, terutama ibunya yang tengah hamil tua, Heni Setiorini. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan KB mengatakan bahwa tim P2T, P2A terus berupaya memotivasi keluarga yang dilanda trauma berat. Ibunya sering mengigau, memanggil nama Carla. Kami berusaha membantunya mau makan meskipun hanya sedikit, ujar Heni. Keluarga Carla bahkan memilih mengungsi ke Jember untuk menghindari kenangan menyakitkan di rumah mereka. Sekolah Carla, sebuah madrasah ibtidaiyah di Kalibaru, meliburkan siswanya selama 3 hari sebagai bentuk duka. Kepala sekolah, Heru Prayitno, mengenang Carla sebagai anak yang ceria dan motivator bagi teman-temannya, meskipun baru bersekolah selama 5 bulan. Kami sangat terpukul, kehilangan murid terbaik kami, katanya suaranya parau. Hingga akhir 2024, kasus ini masih diselimuti misteri. Polisi telah memeriksa 41 saksi, namun pelaku masih belum tertangkap. Barang bukti terus dianalisis di laboratorium forensik, dan tim gabungan bekerja tanpa lelah untuk menemukan titik terang. Masyarakat Kalibaru Manis yang biasanya damai, kini hidup dalam ketakutan dan kewaspadaan. Lokasi kejadian, sebuah kebun yang biasanya sepi dan aman, kini menjadi pengingat akan kebrutalan yang tak terbayangkan. Ayah Carla yang masih dihantui rasa bersalah karena tak berada di rumah saat kejadian, bersumpah untuk terus mencari keadilan. Saya ingin bertemu pelaku. Saya ingin tahu mengapa dia melakukan ini pada anak saya, katanya dengan suara gemetar. Nenek Carla, Satijah, mengenang kebaikan cucunya yang selalu membantu mencuci dan membuatkan kopi untuk kakeknya. Carla anak yang salehah. Dia rajin ke masjid untuk sholat maghrib dan subuh, ujarnya menahan isak. Meskipun duka masih menyelimuti Kalibaru, ada secercah harapan bahwa keadilan dan ketegakan Polresta Banyuwangi terus mengejar petunjuk, dan masyarakat diminta untuk tetap tenang demi melancarkan penyelidikan. Coretan kecil Carla di dinding rumah, nama keluarga dengan tanda hati,
kini menjadi simbol cinta yang tak akan pernah pudar. Sekaligus pengingat akan janji untuk membawa pelaku ke pengadilan. Di tengah kesedihan yang tak terucapkan, desa ini bersatu, berdoa agar Carla mendapatkan kedamaian di surga, dan agar kebenaran segera terungkap. Kasus ini bukan hanya tentang Carla, tetapi tentang setiap anak yang berhak hidup aman dan bahagia. Dan di Kalibaru Manis, perjuangan untuk keadilan terus berlanjut, dengan harapan bahwa suatu hari pelaku akan menghadapi hukuman yang setimpal atas kejahatan yang telah merenggut senyum seorang gadis kecil.